kalian mendengar suara siulan seperti ini, segera lari karena kalian dalam bahaya. Terror of the plane is El Silbón, or the Whistler. And just wait until you hear why this one-time ripped open his father's abdomen and pulled out his nuts. Podría presentarse en el cuerpo de la niña más dulce. Quizás. Oke, sesuai requestan kalian di video Urban Legend sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang Urban Legend El Silbón. Nah, El Silbón ini adalah Urban Legend dari Kolombia dan Venezuela, terutama terkait dengan wilayah yang bernama Los Llanos. Sebenarnya penyebutannya bukan Llanos sih, dia itu bahasa Spanyol, penyebutannya kalau nggak salah Llanos gitu. Tapi kita sebut aja Llanos di sini ya. Nah, kenapa dia terkait dengan wilayah itu? Ya karena El Silbón ini sering munculnya itu di wilayah Llanos. Makanya dia sangat terkait di wilayah itu. Penggambaran El Silbón ini adalah seorang pria yang kurus dan juga tinggi. Tingginya itu bisa sampai lebih dari 3 meter. Ada juga yang bilang 6 meter. Pokoknya lebih dari 3 meter lah. Dia mengenakan topi bundar petani atau peternak ala-ala Venezuela, terus menggunakan pakaian petani juga, tapi pakaian petaninya itu compang-camping. Dan dia membawa karung yang berisi tulang-tulang manusia. Dan El Silbón ini berbahaya cuy, karena dia bakal ngebunuh siapapun yang berada di jalannya. Bahkan orang-orang yang berada di dalam rumah pun bisa juga menjadi korbannya. Tapi di beberapa versi ada 3 golongan yang menjadi target utamanya, yaitu pemabuk, penipu, dan pelacur. Cuman ya walaupun begitu, tetap aja cuy, dia bakal ngebunuh siapapun yang berada di jalannya. Nggak harus yang 3 tadi. Jadi orang yang tidak bersalah pun, orang yang berperilaku baik pun bisa aja menjadi korbannya. Ciri khas dari El Silbón ini adalah suara siulannya, karena dia berkeliaran itu sambil bersiul. Jadi gampang sebenarnya nandainnya. Tapi perlu diingat, kalau suara siulannya itu keras dan terdengar seperti dari dekat, itu tandanya El Silbón lagi jauh. Dan di situ belum berbahaya sebenarnya. Tapi kalau kalian mendengar suara siulan seperti itu, yang keras dan terdengar dekat, ada baiknya kalian lari dari sana. Siapa tahu kalau itu adalah jalan yang akan dilewati El Silbón. Terus secara nggak sadar, El Silbón tahu-tahu udah dekat, kalian dalam bahaya. Jadi kalau dengar suara seperti itu ya sebaiknya lari dari situ sampai suaranya hilang kalau bisa. Terus kalau suara siulannya terdengar kecil dan terasa jauh, itu tandanya El Silbón berada di dekat kalian. Atau bisa aja dia sudah ada di belakang kalian. Dan pada saat itu kalian mungkin bakal meningsoy. Terus kalau udah meningsoy bakal dibiarin gitu? Sayangnya tidak cuy. Kalau korbannya adalah pemabuk dan dia habis minum alkohol misalnya, korbannya ini, El Silbón bakal mengoyak perutnya, lebih tepatnya itu di pusarnya dikoyak, terus dia akan meminum alkohol yang ada di dalam perut kita atau yang ada di lambung kita. Terus setelah itu dia bakal mengambil tulang-tulang korbannya, terus dimasukkan ke dalam karung. Dah lah tuh. Mayatnya tinggal sisa kulit sama daging doang. Untuk korban-korban yang lain itu sebenarnya hampir sama, cuman bedanya itu El Silbón ini nggak melakukan pengoyakan perut untuk minum alkohol. Cuman dia kalau udah dibunuh, dia bakal ngambil tulang-tulangnya aja. Terus El Silbón ini kadang bisa aja memasuki rumah, atau di beberapa versi bilangnya dia berada di depan rumah, jadi nggak sampai masuk. Intinya sih, kalau dia udah berhenti di depan rumah itu, dia bakal menjatuhkan tulang-tulang yang ada di dalam karungnya ke lantai, ke bawah, terus dia mulai menghitungnya satu persatu. Nah, mulai dari sini, dari yang aku baca ada beberapa versi. Versi yang pertama, kalau seluruh anggota keluarga di rumah tersebut tidak mendengar El Silbón menghitung tulangnya sampai matahari terbit, maka salah satu anggota keluarga tersebut akan meningsoy, akan wafat, akan meninggal. Tapi menurutku ya, matinya itu bukan karena dibunuh sama El Silbón, karena tulisannya itu bakal mati, nggak ada tulisannya bakal dibunuh. Jadi mungkin mati yang dimaksud itu bisa karena kesialan mungkin, atau penyakit,
atau dan lain-lain. Terus kalau ada seseorang yang mendengar suara El Silbon lagi menghitung tulang, maka mereka selamat. Bahkan rumah itu mendapatkan keberuntungan katanya. Di versi yang lain hampir sama seperti sebelumnya. Cuman ketika semua anggota keluarga itu mendengar suara El Silbon menghitung, tapi ada salah satu di antara mereka yang tidak mendengar suara tersebut, maka orang yang tidak bisa mendengar suara El Silbon itu bakal meningsoy. Dan bisa juga, kalau hanya satu orang yang bisa mendengar suara El Silbon, terus yang lainnya nggak ada yang bisa dengar, cuma dia doang, maka dialah yang akan mati. Tapi ada lagi yang beda. Yang didengar itu adalah suara siulannya, bukan suara El Silbon menghitung. Jadi ya seolah-olah suara atau siulannya El Silbon ini dianggap sebagai pertanda kematian. Kalau kalian udah terdengar tuh suara siulannya, udah. Jantung kalian bakal berdebar-debar, deg-degan, terus bertanya-tanya bakal jatuh korban apa enggak ya. Dan semoga bukan kalian yang jadi korbannya. Terus katanya El Silbon ini lebih aktif pada malam hari dan saat hujan. Nah, di situ dia sering muncul tuh. Apalagi kalau combo udah malam hari, hujan lah pula. Makin aktif lagi tuh El Silbon. Dan banyak juga warga Los Llanos yang mengaku kalau mereka melihat sosok El Silbon ini berdiri di bawah pohon. Ya, sosoknya itu seperti yang penggambaran sebelumnya, tinggi. Terus apakah nggak ada cara untuk mencegah atau mengatasi El Silbon ini? Jawabannya ada. Cuman nanti kita bahas. Kita bahas dulu cerita asal-usul El Silbon ini. Nah, ada beberapa versi sebenarnya mengenai asal-usul El Silbon ini. Yang pertama, El Silbon ini adalah seorang pemuda dari keluarga petani. Tapi walaupun petani, keluarganya itu berkecukupan lah. Nah, karena dia ini adalah anak satu-satunya, El Silbon ini jadinya itu dimanja banget dari kecil. Kalau buat salah nggak pernah dimarahin. Kalau minta ini itu sesegera mungkin dikasih. Karena dari kecil udah dididik seperti itu, sifat manjanya itu kebawa sampai dia menjadi seorang pemuda. Udah ada agak-agak remaja gitu coy. Jadi ada suatu ketika El Silbon ini pengen makan daging rusa. Dia nggak bakal makan kecuali makan daging rusa. Dan ya udah, ayahnya pun mau nggak mau berburu rusa di hutan. Dia terus mencari seekor rusa tapi nggak dapet. Masuk lagi lebih dalam ke dalam hutan, ternyata nggak dapet juga. Udah berjam-jam berlalu, ayahnya ini cuma dapat hasil buruan yang lain. Tapi ada juga yang bilang ayahnya ini tangan kosong, dia nggak dapat apa-apa. Nah, karena ayahnya tidak berhasil mendapatkan rusa, anaknya yang manja ini jadi marah coy. Dasar ayah yang tidak berguna. Cekcok lah ya kan? Dan akhirnya si El Silbon ini mengambil pisau buruan, kemudian menusukkannya ke dada ayahnya. Ada juga yang bilang dia pakai trisula atau garpu petani itu, terus ditusukkan ke dada ayahnya. Dan gak cukup sampai di situ, dia juga memotong-motong daging ayahnya. Kemudian memberikannya kepada ibunya untuk dimasak. Nah, karena ibunya ini kan gak tahu apa-apa nih. Ibunya ini sempat nanya gitu ke El Silbon, loh ini daging dari mana? Terus anaknya dengan santai ngejawab dari ayah. Cuman mamanya ini curiga gitu cuy, kok kayaknya dagingnya aneh gitu. Diam-diam dicari tahu lah ya kan. Ternyata di sekitar rumahnya itu agak masuk ke hutan, ke pohon-pohon, di situ ada bekas darah. Dan gak tahu gimana caranya, singkat cerita ibunya ini tahu kalau daging itu adalah daging suaminya. Di versi yang lain, yang dikasih ke ibunya itu bukan daging, tapi jeroan, kayak usus, hati, paru-paru, gitu-gitulah. Nah, ibunya ini ngerasa aneh gitu kan, kok jeroan rusa kayak gini gitu. Ketika diselidiki sama ibunya, ternyata dia menemukan mayat suaminya yang jeroannya udah diambil. Usus-usus dalam perutnya itu udah nggak ada, udah kosong. Ibunya ini pun panik lah pasti, ya kan? Dan dia lapor ke kakek. Ini kakek dari pihak ayah. Dan sang kakek yang mengetahui pembunuhan itu langsung marah besar. Sang kakek ngajak kawannya yang petani juga buat ngebantu dia ngikat El Silbon ini ke sebuah pohon. Nah, habis itu El Silbon ini bakal dicambuk-cambukin oleh kakeknya sampai punggungnya itu hancur. Udah gitu, luka yang ada di punggungnya itu disirami alkohol, ditaburin merica atau cabe-cabean gitu, dan juga diperasin lemon. Luka dikasih alkohol rasanya itu kayak kulit terbakar cuy. Disiksa habis-habisan El Silbon ini. Dan gak berhenti sampai di situ, dilepaskanlah El Silbon ini, tapi dilepaskan juga anjing-anjing yang kelaparan. Jadi dicabik-cabik lah El Silbon ini sama anjing-anjing yang kelaparan tersebut. El Silbon teriak kesakitan. Dan pada saat itu, kakeknya ini melemparkan karung yang berisi tulang-tulang ayahnya. Terus pas El Silbon mau melarikan diri, kabur untuk bertahan hidup lah dari gigitan anjing itu kan, kakeknya mengucapkan kutukan. El Silbon dikutuk untuk membawa tulang-tulang ayahnya dimanapun dia berada selamanya. Dan yap, El Silbon pun nggak tahu lari kemana, dan mungkin aja
dia sudah mati di suatu tempat. Cuman intinya itu nggak kelihatan lagi lah. Dan beberapa waktu kemudian muncullah hantu El Silbon. Kutukan dari kakeknya pun menjadi kenyataan. Jadi ya bisa dibilang El Silbon ini adalah jiwa yang dikutuk oleh kakeknya. Lebih tepatnya jiwa psikopat yang dikutuk oleh kakeknya. Ayahnya sendiri dibunuh gara-gara nggak bisa dapetin rusa. Terlalu psikopat. Terus di versi yang lain bedanya itu cuman di awalnya doang. Endingnya itu sama. Jadi ada yang bilang ini semua gara-gara ayahnya yang marah karena dia mengetahui kalau istrinya ternyata adalah seorang pelacur. Dia open BO. Saking marahnya ayahnya ini, dia sampai ngebunuh istrinya. Nah, terus anaknya yang mengetahui kalau ayahnya telah membunuh ibunya, anaknya ini pun membunuh ayahnya juga. Abis itu endingnya sama coy. Nanti kakeknya bakal mengetahuinya dan dia bakal dihukum, disiksa. Dan terakhir dikutuk. Terus di versi yang lain lagi, ini gara-gara El Silbon yang ketahuan sama ayahnya. Maksudnya cuy, El Silbon ini yang lagi bercinta sama pacarnya, kepergok sama ayahnya. Oke? Jadi jangan salah paham ya. Dan kebetulan ayahnya ini nggak suka sama wanita itu. Dan ayahnya ini jadi marah, kemudian dia membunuh wanita tersebut. Perasaan El Silbon pun jadi campur aduk ya kan. Ada sedih, marah, kecewa apa segala macam campur aduk. Dia pun membunuh ayahnya sendiri. Terus endingnya sama. Nanti kakeknya bakal mengetahuinya dan kemudian menghukum, kemudian mengutuknya. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan cerita ini muncul. Karena juga menyebarnya itu melalui lisan gitu kan. Cuman kemunculan awalnya yang kita tahu itu ada pada abad ke-19. Lebih tepatnya di tahun 850-an. Terus di mana kelahiran El Silbon ini juga ada beberapa versi. Ada yang bilang dia lahirnya di kota El Vijao. Ada juga yang bilang lahirnya itu di Los Llanos. Terus ada juga yang bilang lahirnya itu di kota Guanarito. Nah, diyakini El Silbon ini didasari pada kasus pembunuhan Joaquin Flores. Bang Joaquin ini lahir di kota El Vijao. Kasusnya itu mirip-mirip sama cerita El Silbon, yaitu Bang Joaquin ini membunuh ayahnya sendiri dan kemudian dia mendapatkan hukuman atas tindak kejahatannya itu. Nah, karena kasusnya ini mirip banget sama ceritanya El Silbon, waktu kejadiannya juga pas gitu di abad ke-19, makanya diyakini kasusnya Bang Joaquin inilah yang menginspirasi ceritanya El Silbon. Kasusnya Bang Joaquin ini heboh gitu, tersebar luas di sana. Dan yap, setelahnya orang-orang menceritakan kembali kasus itu, tapi ditambahi dengan bumbu-bumbu misteri. Yang ditambahin lah kalau jiwanya Bang Joaquin itu dikutuk sama kakeknya, atau dia menjadi dendam kepada keluarganya. Terus nanti Bang Joaquin inilah yang akan menjadi hantu El Silbon. Dan tergantung dari daerah mana, ceritanya pun disampaikan dengan alur yang sedikit berbeda. Makanya El Silbon ini memiliki beberapa versi. Terus cerita yang udah dibumbui misteri itu kemudian didengarlah oleh para penulis dan penyair. Dan mereka pun membuat karya tentang El Silbon ini untuk mempopulerkan urban legend tersebut. Contohnya lagu El Silbon yang dibuat oleh Damaso Delgado yang menceritakan kembali urban legend itu dalam format musik. Esto era lo que contaban del Silbón y las parrandas. Una noche se encontraron Hilarión y el de Sandas. Dan ada alasan juga kenapa cerita El Silbon itu dibikin seperti itu. Jadi cerita El Silbon itu dianggap untuk mencegah tindakan buruk dan kejahatan. Ya kita bisa lihat target utamanya itu kan pemabuk, penipu, dan pezina atau pelacur. Jadi orang-orang seperti ini yang menjadi incarannya El Silbon. Jadi kelihatan jelas gitu. Nah, kalau kalian nggak mau jadi incarannya El Silbon, makanya jangan jadi seperti itu. Jadilah orang yang berperilaku baik. Terus alasan lainnya adalah biar orang-orang tidak berkeliaran pada malam hari. Karena berkeliaran pada malam hari itu sangat berbahaya coy. Karena gelap kan. Kita tidak tahu siapa yang akan mengikuti kita dan yang akan membunuh kita. Karena itu sangat gelap. Kalau udah malam ya udah, kalau bisa di rumah aja gitu. Jangan berkeliaran ke tempat-tempat yang berbahaya juga lah. Terus ada juga yang bilang cerita ini dibuat untuk menakuti anak-anak agar mereka tidur lebih cepat. Dan yap, karena dari kecil udah ditakut-takutin seperti itu, sampai ke generasi-generasi berikutnya, ketakutan itu pun dibawa sampai dia remaja. Makanya kalau ditanya para remaja ini takut nggak kalau jumpa El Silbon, ya dia takut. Karena udah didoktrin dari kecil kalau El Silbon itu ada dan dia sangat berbahaya. Kita harus takut padanya. Terus pada tahun 2003,
Presiden Venezuela, yaitu Bapak Hugo Chavez, menceritakan El Silbón ini dan menarik kesejajaran pada imperialisme. Itu kayak dia cerita dari kecil nih, kalau dia diceritakan sama neneknya tentang El Silbón. Nah, ketika dia dewasa, dia berpikir ternyata El Silbón itu nggak ada. Jadi nggak usah takut, kalau terdengar suara siulan seperti El Silbón, ya kita nggak usah lari, ngapain lari gitu. Kalau bisa kita datangi dia. Kita tantang, karena dia tahu kalau itu hanyalah urban legend, itu tidak nyata. Nah, baru dari perkataannya itu ditariklah ke imperialisme, karena kan dulu daerah sana itu sempat dijajah tuh sama Spanyol. Nah, maksud dari presidennya itu kita nggak usah takut, sama halnya kayak kita berani ngelawan El Silbón, kita harus berani ngelawan Spanyol, nggak usah takut. Ya, melenceng dikit nggak apa-apa lah ya dari pembahasan. Nah, ada 3 elemen yang bisa mengatasi atau mengusir El Silbón ini, yaitu cabai atau merica, terus cambukan, dan terakhir anjing. Dia nggak suka sama ketiga hal ini, karena itu berkaitan dengan bagaimana dia mati. Kalau dengar suaranya El Silbón, ya taburlah cabai, atau taburkan merica, atau bisa juga dengan kalian memainkan cambuknya, atau bisa juga dengan memelihara anjing. Kalau anjingnya menggonggong, nanti El Silbón bakal pergi menjauh dari sana, dan kita pun selamat. Jadi intinya El Silbón ini bisa kita bilang adalah sosok jiwa yang terkutuk, karena dia awalnya adalah seorang manusia. Cuman karena dia telah membunuh ayahnya sendiri, dia disiksa sama kakeknya, kemudian dikutuk sama kakeknya. Sehingga terciptalah El Silbón ini, dan dia berkeliaran di daerah Kolombia dan Venezuela, terutama di wilayah Los Llanos. Cara mengatasinya atau mengusirnya adalah menggunakan 3 elemen yang berkaitan dengan kematiannya tersebut, yaitu merica atau cabai, kemudian cambukan, dan yang terakhir anjing. Karena tiga hal ini yang bikin dia mati, makanya dia takut atau dia nggak suka. Terus diyakini yang menginspirasi cerita El Silbón ini adalah kasus pembunuhan Bang Joaquin, yang mana kasusnya sama dengan ceritanya El Silbón. Terus kasusnya ini menyebar luas di sana, diceritakan secara berlebihan oleh orang-orang, dan dari yang aku baca itu alasannya untuk mencegah tindak kejahatan. Jadi bisa dibilang orang-orang yang menambahi bumbu-bumbu misteri ini memanfaatkan kasusnya Bang Joaquin untuk menakut-nakuti masyarakat, agar masyarakat ini berubah, agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan. Jadi dimanfaatkan tuh kasusnya Bang Joaquin. Dan terakhir aku lupa, El Silbón itu dari bahasa Spanyol yang artinya adalah penyiul. Itu adalah julukan yang orang-orang berikan, karena dia punya ciri khas di siulannya tersebut. Makanya namanya El Silbón. Oke, koreksi bila ada yang salah, kalau ada yang kurang boleh ditambahin. Silakan request urban legend lagi yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Biar kita bahas sampai ke kasus yang menginspirasi urban legend tersebut. Jadi terima kasih udah nonton, hati-hati dengan El Silbón, dan sampai jumpa di next video.